Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kita kembali lagi di episode ke-8, tentunya di Bonsai Podcast, obrolan santai dan ngopi, obrol perkara ide. Kebetulan di episode ke-8 ini kedatangan tamu yang sangat spesial. Beliau adalah yang terhormat Bapak Haji Mujamil SIP. Atun Bapak kesumpingan anak, mohon Bapak. Kebetulan beliau ini di dalam tenggat waktu yang sangat sibuk, alhamdulillah berkenan menghadiri kegiatan kita podcast obrolan santai. Ini masih seputar tentang berbasis digital. Kalau kemarin kita membahas tentang seni budaya, kemungkinan ini ada penambahan yaitu dari poin agama ataupun religi. Mangga Pak diperkenalkan. Terima kasih, Alhamdulillah pada siang hari ini saya bisa menghadiri di podcast Bonsai, ngobrol santai. Dan pada siang hari ini saya perkenalkan diri, nama saya Haji Mujamil dari Kecamatan Langensari. Kebetulan saya dari Banjar Timur. Jadi alhamdulillah memang selama 3 periode saya di DPRD. Jadi besok hari Senin nih, Senin tugas saya selesai. Jadi kedepannya saya sudah tidak menjadi anggota DPRD lagi, sebagai masyarakat biasa. Kembali lagi akan. Kalau berbicara masalah seni budaya, itu emang seringkali kita relasikan dengan agama. Sekilas memang seni budaya atau kebudayaan itu memang ada yang menyatakan bahwa seni dan budaya itu hampir mirip dengan agama. Kalau seni atau budaya itu adalah kreasi dari manusia, cipta rasa karya. Kalau agama itu memang dari tuntunan dari Tuhan, itu bedanya. Cuma memang ada dua hal yang memang menurut saya itu sering digabung-gabungkan. Iya. Sering digabung-gabungkan dan saling membutuhkan sih menurut saya. Jadi seni budaya itu juga membutuhkan agama untuk melanggengkan. Agama juga membutuhkan seni budaya itu untuk untuk mensiarkan. Ya, mensiarkan. Contoh, ketika dulu zaman Wali Songo itu masuk dalam seni budaya wayang kulit, itu di materinya masuk. Ada yang namanya Pitruk Gareng, Semar Pitruk Gareng. Itu sebenarnya ada bahasa Arabnya di sana. Ada ya. Fatruk Bagong, ada Patruk, Pitruk Bagong, Semar, Gareng. Jadi kalau diartikan sebenarnya Fatruk maka tinggalkanlah, Bagyo itu kemungkaran, lacut lah bahasa Jawanya. Nalokheron, nalogareng itu nalokheron segera untuk memperoleh kebenaran. Itu dari dulu emang agama sudah dimasukkan dalam seni budaya, sehingga apa? Agama emang perlu benar-benar ingin mensiarkan dan sekaligus merawat budaya yang ada di daerah. Itu kira-kira. Ya, termasuk salah satu juga bisa dakwah ya. Ya. Masuk ke CR dakwah ya Iya, mungkin iya, ya. Nah ini Pak kebetulan memang di zaman saat ini kan secara globalisasinya kita memang hadapi era digitalisasi. Ya. Di mana mungkin di saat kaum milenial sekarang lebih banyak bermain untuk di gadgetnya. Otomatis digitalisasi ini dibutuhkan. Adapun tadi terkait daripada dengan norma agama, kita sangat membutuhkan juga peluang-peluang yang memang untuk ditimbulkan masyarakat Kota Banjar ini. Nah, kira-kira menurut Bapak untuk di era digitalisasi ini seperti apa Pak? Kalau seni atau budaya juga yang dilakukan dari dulu itu emang secara kalau saya melihat memang secara tradisional, manual, sehingga apa langkah-langkahnya itu ya kalau mengikuti zaman sekarang itu sudah ketinggalan, sehingga
perlu betul kita gunakan digitalisasi baik komunikasi ataupun yang lainnya. Dari pengolahannya, kesenian dari awalnya, pelaksanaannya, pengembangannya, terus juga sebagai bagaimana cara merawat seni itu di media digitalisasi. Kalau dulu mungkin disimpan di kotak, sekarang cukup di server yang memang suatu saat kita butuh bisa. Itu emang, dan itu menurut saya harus dilakukan sehingga apa? Orang yang melihat sekarang itu lebih gampang melihat dari gadget. Visual ya. Iya, jadi lebih gampang karena hampir semua orang sekarang memegang HP. Kalau melihat seni di pagelaran secara tradisional, itu kan harus datang dan sebagainya. Tapi kalau sekarang ingin tahu kebudayaan yang ada di Banjar ketika sudah dimasukkan dalam digital, kapanpun bisa. Tinggal klik. Iya, tinggal klik. Dan itu menurut saya sangat sangat gampang. Dan saya setuju dengan ide Kang. Benar. Nah, itu kan kebetulan kami dari tim asosiasi Saku Sunda Kota Banjar, adapun kepanjangan dari Saung Kreasi Urang Sunda. Nah, ini sebenarnya produknya memang kita fokus ke digital, Pak. Namun kita ternyata kemarin kita survei ke masyarakat, ternyata ada beberapa produk yang berpotensi tinggi, Pak. Cuman memang belum ke publik. Nah, ini kita produk UMKM. UMKM. Hampir-hampir rata semua kita masuk ke pasar juga. Alhamdulillah kita punya kesimpulan, termasuk juga saya pribadi kemarin mengundang juga beberapa anak sekolah. Nah, ternyata anak sekolah pun udah banyak potensi yang pinter ngedit, Pak. Ya. Nah, kira-kira harapan Bapak seperti apa untuk daerah digital ini, Pak? Pertama memang yang kita harus lakukan sebagai warga Banjar. Satu, kita harus mencoba dengan memahami sistem digital itu sendiri. Bagaimana caranya bahwa produk yang ada di Banjar itu jangan cuma dipasarkan secara manual, offline, tapi juga kita harus melakukan di online. Nah, saya yakinlah anak-anak muda sekarang, kalau umuran kita mungkin sudah agak ketinggalan, anak-anak muda sekarang itu yakin sangat canggih. Bahkan kemarin terus terang, ada di lingkungan saya, dia aktif di jahit busana. Dia ambil tenaga kerja dan sebagainya, pasarkan sendiri, itu kadang naik, kadang turun. Suatu ketika datang ke rumah saya, karena kebetulan saya suka main, walaupun sudah tua ini, mohon maaf, suka main Facebook punya, TikTok punya, terus IG punya. Nah, sehingga apa? Saya akan coba deh, kita main di online. Dicoba. Alhamdulillah sekarang lumayan bagus. Termasuk mungkin yang kita inginkan UMKM yang lain. Jadi peluang ini kita harus sambut dengan baik. Kita mungkin bisa melakukan pembinaan ke masyarakat bagi pemerintah, atau kita sebagai di organisasi kemasyarakatan mendorong kepada rekan-rekan yang bergelut di bidang UMKM untuk melakukan digitalisasi. Sebenarnya caranya mudah, kita bisa bergabung dengan yang sudah ada atau kita buat sendiri, gitu kan. Sehingga apa? Lambat laun pemasaran UMKM di digitalisasi, di digital itu, di online itu yakin akan meningkat, dan itu akan sangat menguntungkan di kalangan kita sebagai pelaku UMKM. Gambarannya seperti itu. Tadi kalau menarik ya, Pak. Ketika Bapak ada pembahasan soal pemasaran secara individual, bisa itu dilakukan. Kalau tadi kan ada salah satu atau beberapa aplikasi dari mulai Shopee, Tokopedia dan sebagainya. Nah, kami pun dari asosiasi Saku Sunda ini juga sistem itu udah kita persiapkan. Fasilitasi artinya di digital ini kita ada yang namanya digital marketing. Dari mulai iklan promo sampai ke musik. Tinggal nanti ada live streaming, beliau yang menerangkan sebagai pelaku UMKM.
Jadi kita podcast ini ada podcast secara di home, ada podcast langsung ke lapangan. Kayak gitu Pak. Eh, Perkembangan UMKM di Kota Banjar menurut Bapak seperti apa pandangan? UMKM di Banjar emang ya sampai hari ini menurut saya masih kurang. Masih ada peluang untuk bisa ditingkatkan lagi. Karena emang yang selama ini saya lihat, menurut saya emang perlu ada pembinaan yang lebih. Jadi yang sudah terbentuk, sudah berjalan, itu bagaimana kita ya, termasuk juga pemerintah, itu supaya mendorong mereka untuk bisa terus berkreasi, untuk bisa terus eh, menjalankan bahwa UMKM itu memang layak untuk dipasarkan. Nah, tugas pemerintah tentu, karena memang pemerintah mempunyai tugas satu di kebijakan, taruhlah ketika ada orang yang mendirikan eh, pasar modern atau toko modern, itu ketika mereka mengajukan perizinan, pemerintah harapan saya justru memberi persyaratan khusus, yaitu ketika mau mendirikan toko modern atau pasar modern di Kota Banjar, harus mau memasarkan UMKM produk Kota Banjar. Baik secara terpaksa ataupun dengan sukarela. Jadi Iya, iya, iya. intinya mereka mau memasarkan. Sehingga apa? Yakin ke depannya UMKM itu akan bermunculan dan yakin sekali akan meningkatkan IPM Kota Banjar. Iya, iya. Nah, sekarang untuk tingkatan dari soal kebijakan Bapak. Ya. Selama Bapak menjabat, Ya. kebijakan untuk hal digital ini apa sudah ada atau belum di Kota Banjar? Nah, kalau kebijakan digital yang secara signifikan belum. Tapi langkah-langkah pemerintah tentu arahnya ke sana ada. Yaitu di Kominfo ketika bekerja sama dengan usaha-usaha yang ada mendorong termasuk dari apa ya promosi, walaupun ya kita akui lah anggarannya masih kurang karena memang kondisi keuangan daerah yang memang sampai hari ini belum maksimal. Kita masih minim lah Pak ya. Tadi Pak kita menyangkut penambahan, karena kalau biasanya di podcast sebelumnya kita masih fokusnya di seni budaya berbasis digital. Kebetulan kita ada satu poin tentang agama ya Pak, religi lah. Kalau saya lihat kan sekarang banyak aplikasi-aplikasi yang memang dipergunakan untuk keagamaan. Mulai dari Al-Quran, udah ada aplikasi sampai ke penerjemah dan sebagainya. Nah, menurut Bapak di Kota Banjar sudah ada atau belum Pak? Kalau sepengamatan saya, memang sampai hari ini, atau mungkin saya tidak tahu, saya belum melihat aplikasi yang mengarah ke religi. Contoh, kalau kita buka di ya, aplikasi-aplikasi yang ada itu memang Quran kita ada, tapi saya belum melihat bahwa itu produk Banjar. Ya, aplikator dari Banjar. Ya. Ya. Nah, sehingga emang betul idenya sangat bagus kan, ketika bisa mendorong orang yang peduli atau orang yang memang mempunyai kemampuan dalam bidang agama untuk bisa menulis atau membuat kitab atau Al-Quran atau bacaan apapun yang berhubungan dengan agama. Terus di-upload di aplikasi sehingga orang gampang mencarinya, termasuk tentang pengetahuan agama. Yang saya lihat sekarang justru yang banyak itu ya tulisan manual di-upload, terus atau ceramah. Ya, ya. Ceramah di-upload sehingga ya kita cuma mendengarkan, tapi aplikasi yang sistemnya untuk bentuk UMKM produk Banjar itu saya kira belum. Ya berarti aplikatornya belum ada Pak ya. Belum. Nah, kalau alasan Pak, kemarin kita ada satu divisi di sini, ya. Ikatan Remaja Masjid. Ya. Kita kemarin ada, kita diskusi soal ada keinginan, ini masih ide ya Pak, mudah-mudahan nanti pemangku kebijakan pun bisa ikut bersama, ikut andil. Artinya di sini kita membahas soal bagaimana kan sering ada di masjid-masjid itu sering ada dakwah Pak. Kalau kita diterapkan secara digital itu bisa live. Ya. Yang memang dari mulai setelah sholat subuh, beliau tadarus sebagainya, itu live streaming bisa. Nah itu kemarin mengajukan seperti itu.
hampir semua dia bawa berapa 13 orang tuh pengennya ada peningkatan itu. Ya artinya kan ada antawisari produk yang dari Kota Banjar terlihat. Nah, kira-kira menurut Bapak seperti apa Pak? Ya, tadi yang saya ingin sampaikan sebenarnya ke sana juga, Kang. Kalau saya melihatnya bahwa sekarang eh, di Kota Banjar itu baru arahnya ke live streaming, Ya, ya. baik lewat TikTok ataupun Facebook ataupun yang lainnya, medsos yang lainnya. Sehingga apa? Eh, saya melihatnya itu emang itu kan persaingan hampir seluruh Indonesia itu sama. Iya, iya, iya. Sama sehingga apa? Untuk menjadi ikon Banjar yang secara rutin itu bisa dipasarkan, orang tidak konsisten pada salah satu live streaming atau satu bentuk pengajian yang rutin. Beda dengan yang kelas nasional. Contoh tokoh-tokoh agama nasional itu memang penggemarnya lah. Itu memang sudah banyak sehingga ketika dia live, yakin udah banyak. Nah, tapi yang saya maksud sebenarnya ketika berbicara dengan agama dengan digitalisasi, di samping yang tadi saya sampaikan, sebenarnya saya berharap sekali ada aplikator orang Banjar itu yang memang bisa memuat seluruh urusan agama. Ya. Ya, sehingga apa? Ketika kita klik langsung permasalahan agama hasil karya orang Banjar itu bisa terlihat. Ada ya. Ya, sehingga secara bertahap otomatis Banjar itu akan muncul di nasional. Oh, Banjar ternyata untuk masalah aplikasi tentang religinya bagus, gitu. Sehingga orang akan tertarik. Udahlah kalau mau buka agama atau Banjar agama atau apalah judulnya, itu sehingga tertarik ke sana. Ya karena kita kan banyak Pak ya, seperti halnya banyak ustadz-ustadz di daerah juga yang tidak terpublish. Sebenarnya yang lebih banyak berjasa itu ustadz, ya memang ustadz di tempat ya. lingkungan kan gitu. Nah itu pun salah satu yang kemarin kita bahas. Artinya ayo kita mencoba saja. Karena bagaimanapun kita harus berani mengambil langkah inovatif. Kita harus berani mencoba melangkah walaupun hanya percontohan misalkan ya dua pendakwah. Kita ataukah nanti dengan satu server ataukah memang dari tiap-tiap masjid ini kita ada jadwalkan. Nah itu kemarin kita bahas dan kebetulan antusiasnya luar biasa. Mereka juga siap untuk mengikuti bimbingan teknis aplikator. Nah itu harapan mungkin mudah-mudahan ke depan ya, pemangku kebijakan bisa lebih merangkul ya Pak. Karena bagaimanapun kalau pemerintah tidak hadir di sana kan tetap aja Pak. Nah kira-kira untuk sektor kebijakan itu seperti apa Pak? Kebijakan tentang agama sebenarnya di bawah naungan Kementerian Agama, ya. Bukan urusan daerah karena agama adalah urusan pusat. Sehingga sebenarnya langkah-langkah itu saya melihat di Kementerian Agama untuk pembinaan kepada dai ataupun guru ngaji itu sudah ada. Yang belum ada mungkin apa yang disampaikan Kang itu emang bagaimana caranya membina, mengarahkan dai-dai daerah itu untuk ikut serta meramaikan ceramah dalam sistem digitalisasi. Ya, sehingga kedepannya yakin walaupun dai daerah itu bisa menjadi dai nasional. Dan saya yakin dai nasional itu berasal dari dai daerah. Dari kecil dulu meningkat sehingga menjadi besar. Dan saya yakin bisa. Tadi kita udah membahas dari mulai seni budaya berbasis digital, UMKM berbasis digital, sampai kita tadi membahas soal religi berbasis digital. Nah sekarang kita masuk ke poin sosial masyarakat. Ada perbedaan mungkin Pak ya, di era Bapak mungkin kita belum teknologi maju. Nah saat ini banyak sekali di kaum milenial Gen Z termasuk Gen X itu kan yang senang main game Pak. Nah, terutama kan orang tua tidak paham itu. Artinya membahasa Sunda nama pengedulan, kamu naon sih gitu ya Pak. Nah sebenarnya itu kan ada penghasilan. Nah mungkin kemarin saya mendengar nih gitu.
Bapak membuat salah satu kompetisi. Boleh diceritakan, Pak? Ya, betul. Emang kami kalangan orang kolot nih, orang udah tua, yang berpikir bahwa sebagian besar mungkin orang tua itu memandang bahwa ketika anak main game itu buang-buang waktu Iya. dan sebagainya lah. Sehingga kemarin terus terang memang kami mengadakan kompetisi FF, Free Fire. Kompetisi Free Fire atau FF itu ya lomba perang gitulah. Game, berarti Game, game. ya, game. Lumayan bagus peminatnya, dan saya kira tadinya anak-anak kecil. Ternyata anak-anak dewasa juga. Anak-anak dewasa dan orang tuanya juga hadirkan. Jadi yang penting sebenarnya kita pengawasannya. Ya, iya. Pengawasan orang tua, jangan sampai anak ini ya terlalu bebas dalam artian tidak tahu waktu, kapan waktu belajar, kapan waktu makan, juga kapan waktu istirahat. Itu yang memang perlu kita awasi. Nah, apapun yang dilakukan, termasuk main game, itu kalau kita lakukan dengan benar, itu ada penghasilannya. Ya, iya. Dari akun yang sudah meningkat itu bisa dijual. Bisa dijual ya. Iya, bisa dijual, itu bisa laku 500.000. Iya, iya. Tapi kita main game, Ada terus deh. ada seperti kemarin kompetisi, itu kan ada hadiahnya. Ada deh, iya. Dapat hasil juga. Cuma memang kita sebagai orang tua tentulah banyak yang khawatir ketika melihat anaknya itu tiap hari main game. Tugas kita hanya satu, mengawasi, memastikan bahwa anak itu memang menggunakan waktunya benar-benar. Ada waktu istirahat, ada waktu makan, ada waktu belajar. Kalau sudah diawasi seperti itu, ya kita percayalah kepada anak-anak kita, emang zamannya sudah berbeda. Nah, Pak, kalau di sini kan Dinas Pendidikan itu kan memang udah yang lama sekali ada program menamakan ekstrakurikuler. Nah, kebetulan kan kalau untuk digital ini di ekstrakurikuler belum. Kalau secara akademiknya belum kita masuk, tapi kalau untuk secara provinsi kami sudah membahas. Nah, kira-kira menurut pandangan Bapak untuk sistem era digital ini masuk di salah satu kurikulum ekstrakurikuler, pandangan Bapak seperti apa? Kita sebenarnya secara resmi belum masuk, tapi kita sudah laksanakan. Terutama kemarin ketika COVID. Oh, daring ya? Ya, ketika COVID itu awalnya mungkin muncul perdebatan sekolah cuma di rumah dan sebagainya. Karena apa? Yang dilakukan oleh pihak sekolah justru emang pembelajarannya sistem digital. Tidak bertemu langsung, materinya dikirim, walaupun aplikasi khususnya belum ada kemarin di Banjar, tapi itu sudah menunjukkan bahwa digitalisasi di pendidikan sudah ada. Dan menurut saya sekarang justru kadang orang ketika sekarang sudah bebas, dia akan aduh, enak yang kemarin yang ketika dilakukan melalui online gitu, secara digital. Nah, sehingga apa? Pemerintah memang secara bertahap itu harus merubah bagaimana sistem pembelajarannya itu secara bertahap akan dilakukan seperti itu. Bukan tidak melakukan tatap muka karena memang juga mempengaruhi karakter anak kita, tapi juga untuk membantu bagaimana pendidikan itu bisa berjalan dengan maksimal. Tentu kita harus banyak referensi. Nah, referensi itu kan memang bisa kita main di internet. Oke lah, kemarin permasalahan, wah tatap muka, tidak tatap muka itu akan merubah karakter anak yang katanya sekian drastis, yang tadinya tidak melawan. Walaupun memang betul apa? Awal mula ketika dibelikan kuota, anak-anak itu main yang lain. Sehingga orang tua bereaksi, wah karena sistem pembelajarannya online itu anak jadi nggak terarah. Tapi ya itu kan proses. Proses yang memang harus dilalui, dan yakin ke depannya ketika sudah terbiasa, ya akan bisa memilih. Ya. Jadi manfaatnya memang banyak ya Pak. Memang kami juga merasakan bahwa ketika awal COVID itu banyak yang komplain, banyak banget. Betul. Nah, tapi endingnya justru kalau kita ada manfaatnya ini,
ya memang itu masuk tahapan digital. Ya, kita harus ada peningkatan SDM. Nah mungkin Pak, yang terakhir harapan Bapak atau pesan moral untuk masyarakat Kota Banjar di era digital seperti apa Pak? Secara keseluruhan kalau berbicara dari seni budaya pertama, itu sebenarnya di Islam ada uh, al-adah muhakkamah, ada kebiasaan yang menjadi hukum. Dan itu kalau dihubung-hubungkan dengan seni budaya itu mirip-mirip. Jadi kebiasaan yang secara berturut-turut dilakukan dan menganggap akal sehat itu benar, itu akan menjadi hukum. Dan itu yang dikatakan budaya. Yang kedua, tentang pendidikan, tentang UMKM, tentang kegiatan-kegiatan masyarakat yang awalnya dilakukan dengan manual secara tradisional, saya harap mulai detik ini, mulai melangkah ke digitalisasi. Karena zamannya sudah berbeda. Beda dengan zaman saya yang memang mencangkul, masih pakai cangkul, usaha harus keluar. Sekarang orang duduk di kamar saja dapat duit. Contohnya apa? Oh, kalau dulu enggak, wah itu nyegik di mana? Oh, enggak pernah keluar, tapi uangnya banyak. Sekarang udah nggak zamannya, orang dalam kamar aja dapat duit. Saya punya keponakan, punya anak, itu kerjanya cuma di rumah, tapi kerja. Gitu kan? Itu gambar. Jadi harus dirubah mindset kita bahwa langkah-langkah ke depan itu harus mengikuti zaman. Ya, hatur nuhun Bapak Kasumpiarana. Ya misalnya sangat luar biasa ya untuk para warga Kota Banjar, mudah-mudahan aya manfaatna. Seueur kanggo kamajengan sadaya ke depan bahwa memang di era digital ini perlu kita tingkatkan, terutama untuk peningkatan SDM, dan kedua di sini untuk pengembangan berbagai sektor yang memang bisa dikolaborasikan dengan berbasis digital. Oke, nanti kita akan ketemu lagi di episode selanjutnya dengan tokoh-tokoh masyarakat yang memang masih tetap di tema berbasis digital. Terima kasih kepada Asosiasi Saku Sunda. Harapan saya justru kepada Asosiasi Saku Sunda bahwa ide-ide yang disampaikan penampungan masyarakat itu bisa difasilitasi. Bisa dengan pemerintah atau dengan masyarakat langsung. Sehingga apa? Langkah-langkah untuk mendigitalisasi kegiatan masyarakat itu bisa terus terlaksana menjadi ikon Kota Banjar. Dan tentunya kedepannya tentu harus bisa bersinergi, bekerja sama antara kelompok di Asosiasi Saku Sunda dengan pemerintah, bagaimana caranya bisa mendorong baik bagi UMKM, pendidikan, ataupun kegiatan-kegiatan yang lainnya yang bisa dimasukkan kepada sistem digitalisasi ke depannya. Saya para wargi sadayana kanggo masyarakat Kota Banjar, mudah-mudahan dengan adanya program podcast ini bisa memberikan satu ruang untuk dari pemangku pemerintah dengan masyarakat ini bisa bersinergi atau menjembatani. Artinya yang kami ketahui bahwa pemerintah pun sebenarnya menunggu juga ide-ide kreatif, inovasi, termasuk ide-ide untuk pengembangan Kota Banjar. Sekali lagi, hatur nuhun kepada yang terhormat Bapak Haji Mujamil sudah berkenan menyempatkan waktu. Bapak sibuk pisan dari Pak ya. Hatur nuhun pisan Pak. Oke, waktu ini kita ketemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai.